Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya pengen bercerita lagi, ya, berbagi pengalaman. Tapi ini bukan berniat untuk ria, bukan untuk sombong, membanggakan diri, enggak. Jadi saya di sini mau ngelanjutin cerita dari video yang sebelumnya yang saya buat 1 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sudah 2000 lebih yang tonton. Dan saya berniat untuk melanjutkannya karena ada beberapa hal dan ada beberapa poin yang menurut saya ini juga bisa menjadi tambahan amal atau usaha yang bisa kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan, tentunya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan tidak melanggar dari hukum agama, gitu ya. Tentunya apa yang kita lakukan seizin Allah, apa yang kita dapatkan juga seizin Allah. Apa yang kita tidak apapun yang kita tidak dapatkan juga pasti seizin Allah. Nah, balik lagi ke poinnya. Jadi setelah terakhir 1 tahun yang lalu, waktu itu saya masih bujang, kemudian juga saya masih bekerja di area apartemen Taman Rasuna, dan alhamdulillah 1 tahun setelah saya menceritakan hal itu, banyak cerita, banyak pengalaman, kemudian juga banyak keberkahan yang alhamdulillah ya yang saya dapatkan dari amalan-amalan yang walaupun memang tidak konsisten, tapi saya usahakan untuk dilakukan walaupun tidak banyak, gitu. Intinya jadi yang mau saya ceritakan adalah keberkahan tentang atau mengamalkan sholawat Nabi. Sholawat Nabi seperti apa yang saya tahu, karena saya tidak waktu saya cukup padat, kemudian juga terlalu banyak hal yang saya pikirkan, sehingga saya mengambil amalan yang pendek, mudah, dan tidak memakan banyak waktu dan fleksibel, bisa dilakukan kapanpun dalam kondisi apapun. Jadi yang saya lakukan adalah membaca atau menghafalkan sholawat Nabi. Seperti apa sholat Nabinya, pendek ya, yang tadi saya bilang, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Hanya itu, sebanyak mungkin, serutin mungkin, yang saya masih jaga dan amalkan sampai saat ini. Setiap setelah sholat fardu itu pasti dilafazkan. Kemudian juga kalau lagi di jalan, gitu ya, kalau lagi naik motor atau lagi pakai angkutan umum dan lain sebagainya, karena kita kan ya paling duduk, gitu ya. Kalau pakai motor ya kita nyetir dan lain sebagainya. Mulut kita kan nggak ngapa-ngapain ya. Mulut kita kan sebetulnya masih bisa difungsikan untuk beramal, untuk melakukan hal-hal yang positif. Contohnya tadi, mengucapkan sholawat Nabi. Dengan kita mengucapkan sholawat Nabi, 1 kali sholawat Nabi itu bayarannya 10 keberkahan yang kita dapatkan, dan ada 10 dosa yang dihapuskan dengan amalan yang pendek, mudah, simple.
kita sudah bisa dapatkan keuntungan sebanyak itu. Nah, coba pakai logika. Waktu kita banyak gitu. Waktu kita banyak. Contoh yang tadi saya bilang, ketika kita di kendaraan, ketika kita mungkin nunggu sesuatu, ya kita ngapain? Diem. Akan lebih baik kalau misalkan kita melafazkan atau mengingat, mengucapkan sholawat Nabi sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan bagusnya ditarget misalkan 1000, 2000, 3000, 4000, bahkan ada yang pernah 10.000 dalam satu hari, karena waktunya fleksibel. Setelah mandi lagi pakai baju, makin baju anak, nyiapin barang sebelum kerja dan lain sebagainya, mulut kita kan bisa digunakan. Atau kalau misalkan nggak pakai mulut pun, maksudnya dalam hati pun masih bisa kita ucapkan. Kemudian kalau kita mungkin untuk ibu-ibu yang sedang masak, kalau kita lagi kerja pun gitu, misalkan di kantor dan lain sebagainya, mulut kita masih bisa digunakan untuk beramal. Jadi amalan ini selain pendek, simple, dan fleksibel, ini juga banyak banget manfaatnya. Alhamdulillah yang sudah saya jaga, yang sudah saya amalkan, yang sangat-sangat paling sangat-sangat terasa ya, yang sangat-sangat keberkahan yang benar-benar saya rasain itu adalah hati itu tenang. Masalah tuh ada seperti biasanya, karena masalah tuh pasti ada siapapun, tapi hatinya tuh tenang. Kayak ada yang bukan ngebisikin sih, tapi kayak hati itu tahu bahwa masalah itu akan diselesaikan kok, masalah itu akan selesai kok. Masalah itu jadi nggak bikin kita runyem, nggak bikin kita pusing, nggak bikin kita capek hati juga. Nggak, hati itu tenang, nyaman, walaupun ada di tengah masalah gitu. Berbeda ketika sebelum mengamalkannya, ada masalah sedikit panik gitu, gugup, kemudian juga jadi berantakan karena pikirannya juga berantakan. Pikiran berantakan itu dari hatinya juga yang nggak tenang. Makanya kenapa saya bilang keberkahan yang paling terasa hati tenang. Dan biasanya kalau yang saya dengar dari beberapa orang juga yang menganjurkan untuk mengamalkan amalan-amalan, biasanya yang terasa hatinya dulu tenang. Jadi dosanya dibersihkan, dimurnikan kembali gitu, sehingga pikirannya juga pasti akan lebih baik, lebih positif gitu. Nah, setelah kita nyaman, tenang, pasti ada lagi keberkahan lain. Walaupun mungkin ada beberapa, kalau saya dengar cerita-cerita atau testimoni yang sudah mengamalkan, ada yang masalahnya makin memuncak gitu, tapi akhirnya atau endingnya itu pasti ada solusi. Endingnya tuh pasti ada penyelesaian yang baik gitu, bukan yang tidak baik. Akhirnya tuh ada titik terang. Tapi ada juga yang langsung dapat keberkahan yang entah itu berbentuk materi,
posisi atau kedudukan dalam pekerjaannya, dalam lingkungannya membaik, meningkat, berkembang usahanya, ada juga banyak gitu. Tapi kita nggak boleh fokus ke sana, walaupun kita memang pasti mau gitu, materi bertambah, kebahagiaan juga bertambah dan lain sebagainya, pasti mau. Tapi niat kita ya fokus pada mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangin deh, satu ucapan kalimat Sallallahu ala Muhammad bisa mendapatkan atau imbalannya 10 keberkahan dan 10 dosa dihapuskan. Nggak adil kan? Terlalu besar gitu, terlalu nggak berimbang. Kalimat yang pendek, kalimat yang mudah diingat, tapi balasannya, imbalannya luar biasa. Cukup sampai situ aja, nggak usah terlalu ambisius, ingin ini itu. Allah akan memberikan sesuai porsinya. Allah akan memberikan sesuai dengan takaran. Tapi hati atau ketenangan hati itu pasti akan didapatkan semua orang ketika memang dosanya sudah berkurang, dosanya sudah sedikit. Jadi aktivitas yang kita lakukan ataupun kehidupan yang kita lakukan dengan dibarengi hati yang bersih, tenang, nyaman, ya kita akan lebih bahagia gitu, lebih ikhlas dalam menjalani semua aktivitas. Walaupun tadi saya bilang bahwa masalah itu pasti ada, tapi karena hati kita sudah nyaman, tenang, yakin bahwa semua masalah akan selesai, ya udah, nggak jadi pusing, nggak jadi ribet, nggak jadi mumet gitu. Nah itu keberkahan yang yang insya Allah didapatkan kalau misalkan kita mengamalkan sholawat Nabi ini. Setelah saya mengamalkan ini, walaupun memang belum konsisten, belum banyak, tapi cukup banyak sampai saat ini yang saya rasa, yang saya terima. Waktu itu pertama, jadi saya itu mau ngelamar calon istri saya yang sekarang sudah menjadi istri. Pada saat itu memang kita sudah punya niat, tanggalnya, bulannya, tahunnya itu kita sudah targetkan gitu. Tapi dalam kondisi tersebut kondisi keuangan saya lagi nggak baik, sampai untuk tunangan pun saya bingung gitu. 1 bulan sebelum tunangan itu saya bingung. Ya jujur, mungkin kita juga sama-sama tahu ya, untuk tunangan pun kan kita butuh biaya, entah itu transportasi lah, dekorasi lah, makanan lah, tukar cincin gitu, ataupun bawaan-bawaan yang harus dibawa gitu ya sama keluarga dari pihak pria, itu pasti perlu biaya, dan nggak dikit, nggak 1 juta 2 juta gitu. Dan bayangin saya 1 bulan sebelum acara tersebut saya nggak pegang uang sama sekali, maksudnya untuk ya kehidupan sehari-hari ada,
Cuman untuk acara tersebut jujur saya nggak ada. Ya udah, saya kencengin tuh doanya, kencengin sholatnya, dikencengin sholawatnya, saya banyakin setiap sholat berdoa, sholawat dan sebagainya, walaupun tadi nggak konsisten, apalagi konsisten gitu, apalagi kalau banyak gitu. Tapi saya yakin bahwa apapun yang kita niatkan dalam hal baik terutama pasti akan diberi jalan. Yang penting kita yakin dan sabar gitu. Ya udah, tiba-tiba saya ingat banget itu bulan November, saya kan ulang tahun tuh tanggal 1 November, dan pada saat itulah gitu, pagi-pagi sekitar jam 7 itu saya dapat informasi, bahkan saya nggak menduga sama sekali, saya nggak berharap sama sekali, saya nggak nunggu gitu, nggak berharap lah intinya bahwa saya bisa mendapatkan berita bahwa saya terpilih sebagai karyawan terbaik di perusahaan dari ribuan karyawan yang ada. Dan saya pada saat itu Allah mengizinkan saya menjadi karyawan terbaik. Dan tentu dari situ ya, selain bahagia pasti ya, di momen itu benar-benar pas ketika saya ulang tahun gitu, informasinya itu pas banget di tanggal saya ulang tahun. Saya berpikir yang ngasih kado tuh Allah gitu. Inilah kado dari Allah, luar biasa, kita nggak bisa menyangka, kita nggak bisa menduga-duga dan lain sebagainya. Tapi ya subhanallah gitu, alhamdulillah, Allah memberikan kado yang luar biasa indah. Pada saat itu ya teman-teman kerja banyak yang mengucapkan, banyak yang ikut sukacita juga gitu. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya buat saya gitu, tapi buat semua orang gitu. Dan dari situ saya dapat kayak hadiah lah ya, uang ya, alhamdulillah lumayan dan cukup untuk saya gunakan untuk tunangan. Walaupun memang tunangannya sederhana, tapi uang itu cukup, uang dari hadiah itu cukup banget, ditambah sedikit tabungan saya cukup. Dan gitulah cara Allah untuk membantu saya, cara Allah untuk memberikan jalan, nggak diduga-duga. Saya hanya minta supaya dicukupkan untuk biaya tunangan saya, tapi Allah memberikan dengan berlebih, dengan saya menjadikan saya karyawan terbaik, keluarga saya bangga, teman-teman saya bangga, dan masalah saya terselesaikan gitu, kebutuhan saya terselesaikan, terpenuhi. Itu benar-benar luar biasa. Saya nggak bisa, kalau orang tuh pasti saya sudah saya nggak tahu deh bagaimana saya harus berterima kasih gitu. Bahkan saya malu karena menurut saya amalan saya nggak seberapa, tapi yang dikasih Allah tuh terlalu banyak. Makanya saya
nggak nggak habis pikir gitu. Memang ya gitu, kita nggak bisa, kalau kita pakai otak kita yang bodoh ini ya nggak akan sanggup sih. Makanya jangan pernah ragu, percaya pada kuasa Allah, keputusan Allah, ikhlas dengan apa yang sudah terjadi ataupun yang sedang terjadi. Insya Allah semuanya juga sudah ada jalannya, pasti diberi petunjuk gitu, dengan apapun caranya. Yang saya lakukan ya mengamalkan sholat Nabi gitu, tapi bukan berarti amalan lain tidak bisa. Pasti setiap amalan atau setiap ibadah yang kita lakukan pasti akan ada imbalannya. Tapi untuk saat ini memang pada saat itu yang saya fokuskan, yang saya banyakin gitu ya, sholawat Nabi itu. Jadi alhamdulillah banget akhirnya acara tersebut berlangsung dengan baik, hikmat, dan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Nah, kemudian selang dari tunangan sampai ke pernikahan itu kan 6 bulan ya. Jadi pada saat saya membuat video ini tuh usia pernikahan saya baru 2 minggu. Jadi dari Desember saya menikah di bulan Juli kemarin. Sama itu pun, apalagi kan biaya pernikahan ya, semua orang juga pasti tahu besar. Semua orang juga pasti tahu yang dibutuhkan tuh banyak banget. Dan memang saya tidak menginginkan adanya biaya tersebut dari orang lain, khususnya dari keluarga saya. Karena apa ya, saya laki-laki, itu saya kerja ya, saya harus bisa ketika saya memiliki keinginan, memiliki ya kemauan, ya saya harus bisa beli sendiri, saya harus bisa biaya sendiri gitu. Ya udah, mau nggak mau semuanya, bukan mau nggak mau, tapi memang biaya tersebut alhamdulillah 100% dari saya. Tapi dari mana itu uang gitu, dari mana rezeki itu datang? Sebelumnya yang di video saya ceritakan itu kan saya beli rumah ya kan, saya jadi punya rumah dan posisinya itu di Bandung. Sedangkan rencana kita, karena saya kerja di Jakarta sekarang, ya pasti otomatis nantinya akan tinggal di Jakarta gitu, dan istri juga akan saya bawa. Nah ya udah, kepikiran rumah itu saya jual. Alhamdulillah jadi bisa ada modal gitu untuk biaya pernikahan saya. Dan itu bukan kesengajaan, bukan ketidaksengajaan dan sebagainya. Itu jalan dari Allah yang sudah dituliskan gitu, misalnya sudah direncanakan, sudah Allah tentukan. Coba bayangin kalau saya nggak punya itu, coba bayangin kalau dulu saya nggak beli itu gitu. Bayangin kalau saya nggak punya rumah itu, mau dari mana gitu. Uang yang saya punya mungkin habis karena dibeliin ini itu yang nggak jelas gitu. Tapi alhamdulillah pada saat itu ya saya beli rumah, bukan beli hal-hal lain. Dan akhirnya rumah itu bisa dijual lagi dengan harga yang cukup, bahkan lebih, untuk saya gunakan untuk acara pernikahan tersebut. Saya nggak usah minta, saya nggak usah gimana, nggak usah terlalu pusing gitu, karena Allah sudah sediakan, Allah sudah simpen itu, Allah sudah kasih jatah saya gitu.
Dan singkatnya lagi, karena udah terlalu panjang ya, udah hampir mau setengah jam, akhirnya pernikahan itu berjalan dengan lancar, alhamdulillah, tidak ada masalah lain sebagainya. Eh, itulah yang saya rasakan, itulah yang saya nggak itulah yang membuat saya nggak makin apa ya, makin harus banyak bersyukur gitu. Semua masalah, semua keinginan, semua harapan saya bisa berjalan terkabul dan bisa saya rasakan, saya terbantu, saya sangat-sangat dilancarkan dalam segala hal. Ya, saya sangat bersyukur atas nikmat Allah melalui amalan yang saya lakukan, walaupun tidak banyak dan tidak konsisten ya, tidak banyak dan tidak konsisten. Apalagi kalau banyak dan konsisten, pasti mungkin banyak keberkahan lain yang harusnya kita dapatkan. Setidak-tidaknya dosa kita berkurang, setidak-tidaknya. Itu sih mungkin yang bisa saya ceritakan. Mungkin kalau ada yang mau sharing, yang mau tanya-tanya atau yang mau cerita, boleh di kolom komentar atau boleh chat di WA saya yang nanti akan saya cantumkan dan kita boleh sharing nanti. Dan akan saya bacakan juga cerita atau testimoni bagi Anda yang sudah mengamalkan. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi juga bagi yang lain. Semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian juga semoga kita tetap dijaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan selalu diberkahi, selalu selalu diterima sebagai amal ibadah yang kita lakukan. Itu aja mungkin, maaf terlalu panjang dan terlalu berputar-putar mungkin, atau kata-kata yang saya sampaikan kurang enak didengar atau kurang berkenan, mohon maaf. Next kita kembali lagi dengan cerita lain dari saya, atau mungkin ada teman-teman yang ingin cerita, boleh nanti saya bacakan. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih waktunya, selamat malam untuk saat ini, sampai jumpa. Assalamualaikum.